Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa qad yubtala al-murid bil faqri wal faqah wa dhiqil ma'ishah. Fayanbaghi lahu an yashkura Allah ala dhalik wa ya'uddahu min a'zamin ni'am. Dan terkadang seorang murid itu, seorang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah itu diuji dengan kefakiran, dengan keberhajatan, dan dengan kesempitan kehidupannya. Oleh karena itu, seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap itu semua merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna dunya aduwatun, karena dunia itu adalah musuh. Wallahu yuqbilu biha ala a'daih, Allah memberikan dunia itu kepada musuh-musuhnya. Wa yasrifuha an awliyaih, dan Allah palingkan dunia itu daripada kekasih-kekasihnya. Falyahmadillah alladzi syabbahahu bi anbiya'ihi wa awliya'ihi wa ibadihi shalihin. Nah, dengan sebab itu seharusnya seorang murid itu memuji Allah, berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang mana telah menyerupakan dia dengan para nabi, para kekasihnya Allah dan hamba-hambanya yang soleh. Nah, jadi Allah apabila menghendaki seorang itu berhasil dan Allah mengetahui bahwa yang menghalangi seorang murid ini untuk dekat kepada Allah dengan berupa materi, berupa harta benda dan lainnya, maka Allah palingkan itu semua agar langkahnya, perjalanannya menuju kekasih Allah lebih mudah. Walaqad kana sayyidul mursalin wa khairul khalqi ajma'in Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yarbitu hajaran ala batnihi minal ju'. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para rasul dan sebagai orang yang paling termulia di antara semua makhluk, pernah mengikat di perutnya batu dengan disebabkan karena lapar. Wa qad yamurru syahrani aw aktsaru ma tuqadu fi baitihi narun li ta'amin wala ghairihi. Dan kejadian itu berlalu 2 bulan atau lebih, tidak ada dinyalakan di dalam rumah beliau api untuk memasak makanan atau yang lainnya. Jadi di dalam 1 bulan, 2 bulan di rumah Nabi itu pernah tidak ada yang bisa dimasak untuk dimakan. Innama yakunu ala tamr wal ma', hanya ada buah kurma dan air saja. Wa nazala bihi dhaifun fa arsala ila abiyatihi tis'i falam yujad fiha ma yut'imuhu dhaifah. Pernah suatu ketika Nabi didatangi oleh seorang tamu, kemudian Nabi memerintahkan kepada istrinya yang 9 untuk memberikan sesuatu berupa makanan agar bisa dimakan oleh tamu itu. Tapi ternyata tidak ada didapatkan di istrinya yang 9 itu yang bisa dikasih makanan untuk tamu makan. Wa mata yauma mata wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi aswu'in min sya'irin wa laysa fi baitihi ma ya'kuluhu dhu kabidin kafun min sya'irin. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ada baju besi beliau, baju peperangan beliau itu tergadaikan kepada orang Yahudi pada beberapa sok daripada gandum. Jadi Nabi itu pernah berhutang kepada seorang Yahudi. Beliau berhutang
karena tidak ada yang bisa dimakan di rumah beliau, sehingga beliau berhutang untuk mendapatkan beberapa sok gandum untuk beliau makan. Tapi orang Yahudi ini tidak mau memberikan Nabi hutang kecuali ada jaminannya. Akhirnya Nabi menggadaikan baju peperangan beliau untuk menjadi jaminan beliau berhutang itu. Nah, ini sekelas Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang nomor satu, bahkan di dunia dan di akhirat. Kedudukannya setelah Allah, kekasihnya Allah, hidupnya di dunia begitu sederhana. Pernah merasakan yang namanya kelaparan sampai perutnya itu diikat dengan batu. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebagai umatnya untuk tidak bisa mendekat kepada Allah dengan keadaan bagaimanapun. Karena Nabi Muhammad SAW dengan keadaannya yang seperti itu bisa menjadi orang yang nomor satu. Nah itu. Falyakun qasduka ayyuhal murid wa himmatuka minad dunya firqatan tasturu biha auratak. Maka hendaklah tujuanmu wahai murid, dan keinginanmu daripada dunia itu satu kain yang bisa menutup auratmu. Wa luqmatun tasuddu biha jaw'atak minal halali faqat. Dan satu suap yang bisa menutup kelaparanmu daripada yang halal saja. Nah itulah seorang murid. Seorang murid itu artinya orang yang ingin dekat kepada Allah. Orang yang ingin menjadi kekasih Allah. Nah, seorang murid ini mesti banyak melakukan aktivitas tugas-tugasnya yang mesti dilakukan. Misalkan berupa wirid. Barangkali seorang murid ada yang wiridnya mungkin sehari 100, sehari 200 atau 300, bahkan ada yang sampai 1000. Itu baik dalam berupa sholawat mungkin, dalam berupa tahlil, istighfar, atau membaca Al-Quran sehari mungkin 1 juz atau beberapa lembar. Intinya aktivitas murid itu dalam kesehariannya adalah ibadah wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila si murid ini banyak urusan-urusannya berupa harta benda dan lainnya, otomatis dengan sebab itu dia akan tersibukkan mengurus itu sehingga terlalaikanlah aktivitasnya sebagai seorang murid. Lalailah tugasnya itu sebagai seorang murid. Nah, oleh karena itu keterangan beliau di kitab ini, ketika Allah menguji seorang murid dengan kefakiran sehingga dia tidak lagi sibuk mengurus harta benda dan lainnya, seharusnya dia mampu bersyukur dengan itu semuanya. Barangkali dengan sebab itu, itulah yang mengantarkan dia menjadi kekasihnya Allah lebih cepat dibandingkan dengan dia harus mengurus urusan-urusan yang banyak itu. Wa iyyaka was-summal qatil. Dan wahai murid, jauhilah, berhati-hatilah, takutlah engkau dengan racun yang mematikan. Apa racun yang mematikan itu? Wa huwa an tashtaqa ila tana'umi bid dunya wa targhaba fit tamattu'i bi syahawatiha wa taghbital mutana'imina biha minan nas. Racun yang mematikan itu engkau berkeinginan dengan kesenangan-kesenangan dunia. Engkau gemar pada perhiasan syahwat-syahwat dunia. Dan engkau ingin sama seperti orang yang bersenang-senang dengan dunia itu dari kalangan manusia. Nah, jadi
Ini murid yang seperti ini tidak akan bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah apabila pikirannya itu masih disibukkan dengan urusan-urusan dunia, apabila keinginannya itu masih berkeinginan ingin merasakan sama seperti orang yang bersenang-senang dengan kehidupan dunia itu. Fasawfa yus'aluna an na'imiha wa yuhasabuna ala ma asabu wa tamatta'u bihi min syahawatiha. Dan kelak akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia yang pernah dia gunakan, dan akan dihisap terhadap apa yang telah ia peroleh daripada dunia itu dan kesenangan-kesenangan perhiasan dunia, syahwat-syahwat dunia itu. Walau annaka araftal masyaqqal lati yuqasunaha, seandainya engkau mengetahui kesulitan yang dialami oleh orang yang mencari kehidupan dunia itu. Artinya sebenarnya orang yang mencari kehidupan dunia itu mereka juga merasakan yang namanya kesulitan-kesulitan. Wal qusasal lati yatajarra'unaha wal ghumuma wal humuma allati fi qulubihim wa sudurihim fi talabid dunya. Dan kepahitan yang dia teguk, yang dia telan oleh orang yang menginginkan dunia itu. Seandainya engkau mengetahui juga duka cita yang dialami di dalam hatinya di dalam mencari kehidupan dunia itu, wa fil hirsi ala tamniyatiha wal i'tina' bihifziha. Dan seandainya juga kamu mengetahui keinginan dia dalam mengembangkan dunia dan memperhatikan menjaga dunia itu, lakunta tara dzalika yazidu bi ad'afin katsiratin ala ma hum fihi min ladzati tana'umi bid dunya in kanat thamma ladzatun. Niscaya engkau melihat itu semua dengan lebih banyak terhadap keadaan mereka yang menginginkan berupa kelezatan kenikmatan dunia jika di sana ada kelezatan. Artinya orang yang menghabiskan dirinya, menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mencari kehidupan, kesenangan, harta benda, kekayaan dunia itu, kita lihat dia itu sebenarnya gundah gulananya, kesedihannya, kesulitannya, capek letihnya itu lebih banyak didapatkan dibandingkan dengan kesenangan yang dia cari. Artinya tidak sesuai usaha yang dia keluarkan dalam mencari dunia itu dengan hasil yang dia peroleh itu. Nah, wa yakfika zajiran an mahabbatid dunya muzahidan fiha qauluhu ta'ala. Dan cukuplah bagimu wahai murid sebagai penghalang dirimu daripada cinta dunia itu, agar dirimu juga menjadi zuhud terhadap dunia itu. Firman Allah dalam hadis qudsi, walaula ayyakunan nasu ummatan wahidatan, seandainya tidak bahwa manusia itu adalah umat yang satu, laja'anna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddatin, niscaya kami jadikan bagi orang yang kafir itu dengan sebab rahmat kami jadikan rumahnya itu, kami jadikan rumahnya itu atapnya terbuat dari perak. Wa ma'arija 'alaiha yazharun, dan tangga-tangganya yang dia naiki juga terbuat dari itu. Wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun,
dan kami jadikan rumah-rumah mereka, pintu-pintunya dan kasurnya yang di atasnya mereka bersandar. Wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan perhiasan tidaklah itu semua berupa kesenangan dunia saja, sedangkan akhirat di sisi Tuhanmu itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Artinya bagaimanapun hebatnya dunia ini, bagaimanapun orang beriman itu berkuasa di dunia, bagaimanapun orang beriman itu nikmatnya hidup di dunia, itu tetap aja penjara bagi dia jika dibandingkan dengan pemberiannya nanti yang Allah sediakan di akhirat kelak berupa kenikmatan-kenikmatan. Sedangkan bagi orang kafir, dunia ini surga bagi dia. Bagaimanapun orang kafir itu susah hidup di dunia, bagaimanapun sempit kehidupannya, bagaimanapun masalah datang kepadanya di dunia ini, itu masih surga bagi dia dibandingkan dengan neraka yang Allah siapkan nanti di akhirat bagi orang yang kafir itu. Jadi sesakit-sakitnya orang yang kafir itu hidup di dunia, itu surga bagi mereka jika dibandingkan dengan neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat tazinu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah senilai sayap nyamuk saja, niscaya Allah tidak akan memberikan orang kafir itu minum walaupun seteguk air. Allah memberikan dunia itu, Allah memberikan dunia itu kepada orang kafir. Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang menentang Allah. Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu semua diberikan karena dunia itu memang tidak ada nilai. Karena dunia itu memang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita, kalau memiliki misalkan sesuatu yang bernilai, apa mau kita berikan kepada orang begitu saja? Tentu tidak mudah kita berikan. Tapi ketika kita memiliki sesuatu yang tidak ada nilainya, mudah bagi kita membuang sesuatu itu. Mudah bagi kita memberikan cuma-cuma kepada orang lain sesuatu itu. Nah, begitu jugalah Allah melihat dunia ini. Karena dunia ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya, di sisi Allah, maka diberikan dunia ini kepada siapapun. Karena dunia tidak ada nilainya. Seandainya dunia itu memiliki nilai, seandainya dunia itu ada harganya di sisi Allah, untuk apa Allah berikan orang-orang yang menentang kepadanya dunia itu? Nah, jadi semua diberikan oleh Allah karena memang dunia itu tidak ada nilainya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah riwayat, Allah berikan dunia itu kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Allah bisa memberikan dunia kepada orang yang dia cintai. Allah juga bisa memberikan dunia kepada orang yang tidak dicintai. Tapi Allah berikan agama, Allah berikan ilmu, Allah berikan petunjuk hidayah khusus bagi orang-orang
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sampai sini dulu. Allah Subhanahu wa taala